warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rembuk Tua. Kali ini, kami mempersembahkan sebuah kisah legenda yang berasal dari wilayah Blora, Jawa Tengah, yaitu legenda Naya Sentika episode 3 tentang pembalasan. Budi dan Bluntang. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan serta memberikan hikmah yang berharga bagi kita semua. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kemarahan Tom Yah membuat kedua adiknya sakit hati. Mereka berdua bermaksud melaporkan Naya Sentika kepada penguasa setempat. Selama ini mereka berdua sering mendengar berita bahwa para penguasa sedang mencari keberadaan kakak iparnya itu karena dianggap sebagai pemberontak dan pembuat onar. Dengan laporannya itu, mereka berharap mendapat kepercayaan dari penguasa. Selanjutnya, mereka berharap diberi hadiah dan jabatan. Mereka pun mencari tahu tempat pertapaan Sentika. Dengan pura-pura peduli pada Naya Sentika, Budi dan Bluntang mengorek informasi dari murid-murid Naya Sentika. Setelah mendapat gambaran tempat pertapaan Naya Sentika, Budi dan Bluntang segera melakukan pencarian secara sembunyi-sembunyi. Pencarian mereka berhasil. Mereka mengetahui keberadaan kakak iparnya itu. Mereka juga mendengar bahwa permohonan Naya Sentika akan terkabul jika genuk tersebut sudah membalik. Mereka hendak menipu Sentika dengan membalik genuk tersebut. Dengan cara sembunyi-sembunyi pada malam hari, mereka berhasil menggulingkan genuk pusaka Sentika. Sentika yang sedang asyik masyuk dengan pertapaannya tidak menyadari kedatangan Budi dan Bluntang. Karena kehusyukannya itu, ia tidak terusik dengan ulah kedua adik iparnya dan tetap berkonsentrasi. Tipu muslihat Budi dan Bluntang pun berjalan sesuai dengan rencana. Pada pagi harinya Naya Sentika melihat genuk pusakanya sudah membalik. Menurut perkiraannya tak bisa tidak, tentu Yang Maha Gaiblah yang memberinya pertanda. Tak mungkin manusia biasa. Ia berpikir bahwa waktu untuk memulai perjuangan sudah tiba. Mulailah ia menyusun strategi. Ia segera menghubungi murid-muridnya yang sudah menunggu lama dan ingin mengetahui hasil semadinya. Setelah mendengar kabar bahwa genuk pusaka sang guru sudah membalik, murid-muridnya sangat gembira. Artinya, permohonan sang guru sudah berhasil. Kemudian, mereka berduyun-duyun menuju tempat Naya Sentika. Sementara itu, Naya Sentika juga sedang menuju ke tempat mereka dengan membawa payung dan sapu tangan sebagai bekal perjuangan pemberian Kimoro. Berpapasanlah mereka di suatu tempat. Naya Sentika disambut para pengikutnya dengan sorak-sorai, riang gembira, dan penuh harapan. "Guru, bagaimana hasil semadinya? Apakah Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan permohonan guru?" tanya salah seorang pengikutnya. "Ya, Guru, bagaimana hasilnya, Guru?" Para murid pun bertanya kepada sang guru atas hasil semadinya. "Kami sudah tidak sabar ingin mengetahui hasilnya," seru yang lainnya tak kalah riuhnya. Rasa penasaran sebagian dari para murid Naya Sentika menuntut segera diakhiri. Mereka ingin segera mengetahui cerita sebenarnya dari sang guru. Bahkan, yang semula sekedar patuh tanpa berpikir lebih jauh pun tak terhindarkan dari rasa penasaran dan ingin tahu. Makin ramailah para murid mengerubungi Naya Sentika yang baru saja pulang dari bertapa. Mereka berebut mendengar kabar pertama dari guru mereka, kabar yang pastinya penting untuk diberitakan pada kawan-kawan mereka yang lain. "Sabar, sabar. Tenang dulu. Akan aku jelaskan semuanya." Suasana menjadi hening. Murid-murid yang tadinya bersorak-sorai, diam menunggu sang guru menjelaskan. "Sebenarnya, tujuanku bertapa adalah menunggu sasmita atau pertanda dari Yang Maha Kuasa untuk memulai perjuangan melawan penjajah company. Tuhan memberikan petunjuk bahwa waktu perjuangan tiba jika posisi genuk yang ada di hadapanku saat bertapa telah terguling. Nah, semalam genuk itu telah terguling. Aku pun mengartikan bahwa pertanda telah datang. Setelah sekian tahun menahan diri,
Akhirnya Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan permohonanku dan memberikan petunjuk bahwa waktu perjuangan telah tiba. Demikian Naya Sentika menjelaskan panjang lebar tujuan dan hasil pertapaannya. Kini, saatnya kita mengangkat senjata untuk melawan penjajah, seru Sentika penuh semangat. Kepada murid-muridnya, Naya Sentika menanyakan kesediaan mereka menjadi prajurit dalam barisan menentang penjajah kompeni. Akhirnya, mereka semua menyetujui permintaan sang guru untuk menjadi prajurit. Tempat murid-murid Naya Sentika mendengar permintaan sang guru dan menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi prajurit kemudian disebut Gunung Prajurit. Hore, hore, sambut para pengikutnya. Setelah bertahun-tahun menahan diri, sekarang saatnya kita berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Untuk mengenang peristiwa itu, mereka menyebut tempat semadi itu Gunung Genduk dan tempat mereka bersorak-sorai menyambut Naya Sentika disebut Gunung Sorak. Karena sang guru sudah terlalu lama bertapa, kondisi fisiknya Naya Sentika, sang guru itu, pun sudah banyak berubah. Badannya menjadi kurus kering. Rambutnya pun tak pernah dicukur, dibiarkannya tumbuh lebat dan kusut masai hingga menggimbal. Semua itu bukan tanpa alasan, ia biarkan rambutnya menggimbal karena terikat dengan sumpahnya. Naya Sentika pernah bersumpah dalam pertapaannya, aku tidak akan mencukur rambutku sampai para penjajah pergi dari bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, ia biarkan rambut dan jenggotnya tumbuh lebat memenuhi wajahnya. Ketika melihat fisik sang guru, para pengikutnya lalu memberikan gelar kepadanya, Naya Gimbal. Sejak saat itu Naya Sentika lebih tersohor dengan nama Naya Gimbal. Segeralah mereka turun gunung untuk mengumpulkan orang-orang yang dahulu mendukung dan sepaham dengan mereka untuk memulai lagi perjuangan melawan penjajah. Tak lupa payung dan sapu tangan pemberian Ki Moro dibawanya serta tidak berapa lama ia sudah mendapatkan pengikut dalam jumlah yang cukup banyak. Para pengikut Naya Sentika alias Naya Gimbal ini, selain dahulu merupakan anak buahnya yang tersebar di berbagai daerah dan tidak terorganisasi. Anak buah Sentika ini juga merupakan para warga anti penjajah. Dalam perjalanan selanjutnya, Naya Gimbal beserta para muridnya beralih ke tempat yang lebih aman daripada Gunung Prajurit. Di tempat yang baru ini, Naya Gimbal mengeluarkan maklumat. Maklumat tersebut antara lain berbunyi, barang siapa menjadi punggawa kompeni harus kita lawan. Tempat dikeluarkannya maklumat itu sekarang terkenal dengan nama Desa Woro. Mereka bertolak menuju ke timur. Di suatu desa mereka menyerang serikat desa yang memihak kompeni. Naya Gimbal tidak mau mengambil risiko terlalu tinggi dengan membiarkan rakyat bersekutu dengan kompeni. Meski sama-sama pribumi, jika memihak kompeni, terpaksa harus dimusuhi. Dalam suasana perang memang kadang hanya tersedia satu di antara dua pilihan, menang atau kalah, hidup atau mati, jaya atau hancur, tega atau dikhianati. Kehidupan rakyat terjajah yang miskin dan bodoh menjadikan kompeni lebih leluasa menanamkan pengaruhnya, lebih leluasa memujuk rakyat untuk memihak mereka dengan imbalan harta dan kemakmuran yang sebenarnya tak seberapa, seperti rakyat di desa-desa yang diserang pasukan Naya Sentika. Kemiskinan dan kelaparan menjadikan orang-orang mau memihak kompeni hanya untuk mendapatkan uang dan makanan. Mereka pun tak ragu menyerang dan berperang dengan pihak manapun sesuai dengan perintah kompeni. Apalagi, kompeni pun memberikan bantuan persenjataan untuk mempertahankan diri. Sebelum bergerak lebih jauh, Naya Gimbal kembali ke desa Bangsri untuk bertemu dan meminta dukungan Ki Gede Toinah. Ki Gede Toinah sudah mendengar bahwa Naya Sentika akan datang. Ki Toinah langsung mengumpulkan rakyatnya yang sudah terlatih dan siap untuk ikut berjuang. Akhirnya, jumlah pasukan yang terkumpul di bawah kepemimpinan Naya Gimbal sudah semakin besar. Ketika melihat hal itu, semangat para pejuang semakin berkobar. Kali ini serangan pasukan Naya Gimbal berlangsung agak lama dan dahsyat sehingga menimbulkan banyak korban luka, baik berat maupun ringan. Bahkan, ada seorang penduduk desa yang terbunuh oleh prajurit Naya Gimbal.
Mayatnya disandarkan seolah-olah masih hidup pada batang pohon Bogor, yaitu pohon siwalan yang disadap untuk diambil air niranya. Ketika melihat kejadian seperti itu, Naya Gimbal bersabda bahwa mayat itu benar-benar masih hidup. Sungguh menakjubkan, badan mayat itu benar-benar hidup seperti semula. Penduduk desa yang menyaksikan kesaktian Naya Gimbal itu kemudian berbalik memihak kepadanya dengan penuh kesetiaan. Demikian pula, bagi Naya Gimbal sendiri, rasa cintanya terhadap rakyat menjadi lebih tebal. Untuk mengenang kisah itu, desa tersebut diberi nama Desa Bogorejo. Setelah pertempuran di Desa Bogorejo, Naya Gimbal dan para pengikutnya bergerak menuju ke arah selatan. Di suatu tempat mereka mendapat serangan dari pihak lawan. Pertempuran berlangsung amat hebatnya. Banyak korban berguguran pada pihak Naya Gimbal. Mereka gugur di medan bakti dalam mempertahankan tanah air dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Meski sedih karena pengikutnya berkurang, Naya Gimbal bangga pada aksi heroik pasukannya itu. Untuk mengenang pengorbanan mereka, Naya Gimbal memberi nama tempat itu Desa Sedan. Sedan berasal dari kata seda yang berarti meninggal. Sementara itu, kabar pergerakan pasukan Naya Gimbal telah tersebar luas di kalangan orang-orang yang memihak kompeni. Para penguasa pun merasa terancam dengan perlawanan Naya Gimbal. Mereka takut kekuasaannya terenggut oleh Naya Gimbal. Banyak penguasa negeri yang tunduk dan patuh kepada penjajah. Para penguasa tersebut menjadi kaki tangan penjajah dan menjual kemerdekaan negerinya demi kekuasaan. Mereka membenci, mengutuk, dan menyebut Naya Gimbal sebagai pemberontak. Penguasa dan pihak-pihak yang membenci Naya Gimbal tersebut berusaha menyebarkan desas-desus bahwa Naya Gimbal adalah seorang berandal dan komplotannya adalah perampok yang meresahkan. Setelah mendengar desas-desus seperti itu, banyak warga yang terpengaruh dan takut terhadap gerombolan Naya Gimbal. Untuk mencegah meluasnya berita tersebut, Naya Sentika atau Naya Gimbal berusaha meninggalkan tempat itu. Ia dan pasukannya bergerak ke hutan, naik dan turun gunung. Demikian jauhnya mereka melakukan perjalanan, sampailah mereka di salah satu desa. Namun, di desa tersebut mereka sudah dihadang oleh pasukan pribumi yang menjadi antek penjajah. Pertempuran tak bisa dihindarkan lagi. Ketika pertempuran sedang berkecamuk hebat, tiba-tiba Naya Gimbal dikejutkan oleh menyemburnya darah dari tubuh salah satu prajuritnya. Prajurit tersebut tertusuk senjata musuh. Naya Gimbal berusaha menutup luka sejadi-jadinya. Mujurlah semburan darah itu dapat segera berhenti dan nyawa si prajurit dapat diselamatkan. Melihat pertempuran masih berlangsung, Naya Gimbal kembali ke medan pertempuran. Dengan gagah berani pasukan Naya Gimbal berhasil menekuk pasukan lawan. Pertempuran pun terhenti dengan kemenangan di pihak Naya Gimbal. Pasukan musuh berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Pasukan Naya Gimbal bersorak gembira. Sembari beristirahat untuk memulihkan tenaga, Naya Gimbal teringat kejadian di tengah-tengah pertempuran tadi. Saat salah satu prajuritnya 32 terluka dan lukanya memancurkan darah. Atas kejadian itu, Naya Gimbal berpesan agar kelak apabila negara telah aman, makmur, dan sentosa, tempat itu hendaknya dinamakan Desa Pancur. Pancur berasal dari kata mancur yang berarti menyembur. Akhirnya, pertempuran berakhir dengan kemenangan pada pihak Naya Gimbal. Pergerakan Naya Gimbal dilanjutkan ke barat. Di suatu desa mereka beristirahat. Mereka merasa aman di tempat itu. Naya Gimbal memutuskan untuk bermalam sambil memikirkan dan merencanakan tujuan selanjutnya. Rencana berjalan lancar dan baik. Seperti halnya dengan tempat lain yang disinggahi oleh Naya Sentika beserta prajuritnya, desa tempat beristirahat ini pun menjadi ramai. Naya Sentika menyebutnya dengan nama Desa Tuyuan. Untuk menambah kesigapan para prajuritnya, Naya Gimbal memberikan pelajaran pencak silat di dekat Desa Tuyuan.
Pelajaran pencaksilat yang diberikan segera dapat dikuasai oleh para prajuritnya. Tempat dilakukannya latihan pencaksilat itu diberi nama dengan pesanggrahan. Kata pesanggrahan berarti tempat di luar istana untuk menyepi dan beristirahat bagi para raja. Bagi rakyat, pesanggrahan dapat dimaknai sebagai tempat untuk menimba ilmu, baik ilmu kehidupan maupun ilmu kanuragan. Kenyataannya, sekarang desa pesanggrahan terkenal akan ahli-ahli pencaksilatnya. Pergerakan Naya Gimbal dan para prajurit pengikutnya makin lama makin tersiar ke seluruh pelosok di daerah Kabupaten Blora yang dipimpin Raden Mas Tumenggung Cakranegara. Raden Mas Tumenggung Cakranegara merasa terancam dengan semakin tersohor dan kuatnya pasukan Naya Gimbal tersebut. Ia takut seluruh rakyat Blora bersatu dan ikut berjuang. Perjuangan rakyat melawan penjajah sama halnya melawan kekuasaannya karena ia mendapatkan kekuasaannya atas dukungan para penjajah. Demi mempertahankan jabatannya, ia rela menggadaikan kemerdekaan negerinya. Ia pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menumpas apapun bentuk perlawanan rakyat terhadap kekuasaannya maupun terhadap kekuasaan kompeni. Setelah mendengar laporan bahwa Naya Gimbal sudah menguasai sebagian besar wilayah Blora, sang bupati segera mengirim pasukan yang dipimpin oleh Ki Demangwaru untuk menumpas pergerakan yang dipimpin oleh Naya Gimbal tersebut. Seperti orang yang kebakaran jenggot, ia segera memanggil Ki Demangwaru untuk mempersiapkan pasukannya. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada Ki Demangwaru. Ki Demangwaru, kuperintahkan kau untuk menghentikan pemberontakan Naya Gimbal. Kalau perlu, tumpas habis seluruh anak buahnya hingga tak bersisa. Sang bupati belum akan merasa tenang jika belum menumpas perlawanan tersebut hingga ke akar-akarnya. Raden Mas Tumenggung Cakranegara sudah mendengar kesaktian Naya Gimbal. Oleh karena itu, ia memilih Ki Demangwaru. Sang bupati berpikir bahwa Ki Demangwaru adalah lawan yang sepadan untuk Naya Gimbal. Ki Demangwaru adalah teman seperjuangan Naya Gimbal. Mereka dahulu adalah murid dan anggota Laskar Pangeran Diponegoro. Bersama Pangeran Diponegoro, mereka berjuang melawan penjajah Belanda. Keduanya prajurit yang gagah berani dan gigih dalam setiap pertempuran. Selain itu, mereka memiliki ketangkasan dan kesaktian yang setara dalam berperang. Namun, tertangkapnya Pangeran Diponegoro membuat keyakinan Ki Demangwaru goyah. Apalagi, pergerakan pasukannya makin tersudut dan banyak prajurit yang gugur. Kekuatan pasukannya berangsur melemah. Banyak di antara anggota pasukannya yang menyerah dan melarikan diri, kemudian beralih menjadi warga biasa. Sementara itu, dengan berbagai bujukan dan tekanan, Ki Demangwaru akhirnya mau menyerah dan mendukung kompeni. Ia bersedia menghentikan 36 perlawanannya dengan syarat seluruh anggota pasukannya dibebaskan dan tidak dikejar-kejar lagi. Ia bertekuk lutut pada kompeni demi menyelamatkan sisa-sisa anak buahnya yang sudah tidak berdaya beserta keluarganya. Ketika mendengar kabar bahwa Bupati Blora telah mengirimkan pasukannya di bawah kepemimpinan Ki Demangwaru, pihak Naya Gimbal sebenarnya menyayangkan, tetapi ia tiada merasa takut dan gentar. Bahkan, pantang mundur setapak pun. Kedudukan mereka telah bergeser ke arah barat dari desa Tuyuan dan desa Pesanggrahan. Ketika tengah bergerak, pasukan Naya Gimbal bertemu dengan pasukan Ki Demangwaru. Terjadilah pertempuran sengit yang memakan waktu agak lama dan memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Dalam pertempuran kali ini Naya Gimbal dapat berhadapan langsung dengan Ki Demangwaru. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Tapi tunggu dulu, di episode selanjutnya, kita bakal bahas sesuatu yang lebih seru dan pastinya nggak boleh kalian lewatkan. Kira-kira, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian jadi yang pertama tahu saat episode berikutnya tayang. Jangan sampai ketinggalan, karena ini bakal lebih seru, lebih mendalam, dan pastinya penuh kejutan. Sampai jumpa di episode berikutnya.